Perintah keras, tetap di situ, bergema di jalanan yang kosong saat mesin-mesin motor meraung. Shadow, seekor German Shepherd dengan mata berkabut, gemetar di sudut yang asing. Pelatihan militernya berperang melawan kepanikan yang meningkat. Telinganya menangkap suara motor yang semakin menjauh, membawa serta keluarga berpakaian kulit yang telah bersumpah untuk mencintainya selamanya. Teror mencengkeramnya saat dia mencoba mengikuti. Kakinya tersandung trotoar tak terlihat, hidungnya bertabrakan dengan tiang. Dia tidak bisa melihat. Setiap indera kewalahan, klakson, mesin, suara-suara aneh menciptakan labirin kebisingan yang tidak bisa dia navigasi. Hujan mulai turun, membasahi bulunya yang dulu membanggakan, saat kegelapan menyelimuti 2 kali lipat kebutaan yang telah menjatuhinya pada penelantaran. Tapi dan malam yang akan mengklaimnya atau mengantarkannya pada keselamatan. Apa yang tidak bisa Shadow ketahui adalah bahwa perjalanannya dari kegelapan baru saja dimulai dan bahwa tangan-tangan kecil akan segera meraihnya dari tempat yang paling tidak terduga. Tinggalkan suka dan bagikan pendapat Anda di komentar, beserta kota tempat Anda menonton. Sekarang mari kita lanjutkan dengan ceritanya. Shadow tidak selalu menjadi anjing liar. Lahir di fasilitas pelatihan K9 yang bergengsi di Virginia, German Shepherd itu telah dipilih untuk dinas militer karena kecerdasannya yang luar biasa dan etos kerjanya. Selama 3 tahun dia bertugas bersama unit-unit tentara di Afghanistan, mendeteksi bahan peledak dan melindungi pasukan dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Indera penciumannya yang tajam menyelamatkan banyak nyawa sampai hari yang menentukan itu ketika ledakan AED merenggut penglihatannya tetapi menyelamatkan hidupnya. Militer memberhentikannya dengan hormat dan dia diadopsi oleh Jeff Knuckles Reynolds, seorang anggota klub motor baja hitam yang telah bertugas di luar negeri dan memahami ikatan antara pawang dan anjing mereka. Untuk sementara waktu, Shadow tinggal di antara gemuruh sepeda motor dan suara-suara kasar yang mengkhianati tangan-tangan lembut. Tetapi ketika kebutaannya membutuhkan perawatan dan pengobatan yang lebih khusus daripada yang diantisipasi oleh para pengendara motor, kesetiaan menyerah pada kepraktisan. Emily Thompson yang berusia 6 tahun tinggal di sebuah rumah papan cuaca kecil di tepi Millfield bersama ibunya, Sarah. Dunia Emily berbeda dari anak-anak lain. Warna terlalu cerah, suara terlalu tajam dan orang-orang terlalu sulit diprediksi. Didiagnosis dengan gangguan spektrum autisme pada usia 3 tahun, dia jarang berbicara lebih dari beberapa kata dalam satu waktu dan menghindari kontak mata, lebih menyukai ditemani boneka binatangnya daripada orang sungguhan. Program pendidikan khusus di sekolah dasar Millfield sedikit membantu, tetapi Emily tetap terisolasi di dunianya yang sunyi. Apa yang diketahui sedikit orang, bahkan bukan Emily sendiri, adalah bahwa ayahnya, Letnan Michael Thompson, adalah seorang pawang anjing militer yang meninggal dalam ledakan yang sama yang membutakan Shadow. Bendera bintang emas di jendela mereka berbicara tentang pengorbanan, tetapi Sarah merahasiakan rincian dinas Michael, melindungi Emily dari lebih banyak rasa sakit. Rumah tangga Thompson berjalan di atas tali keuangan yang genting. Sarah melakukan 2 pekerjaan, shift pagi di restoran lokal dan pembukuan malam untuk bisnis kecil, sambil mengatur janji terapi Emily dan kebutuhan khusus. Rumah sederhana mereka membutuhkan perbaikan yang tidak mampu mereka lakukan dan sedan kuno Sarah mengancam akan rusak secara permanen. Tunjangan dan asuransi militer Michael membantu, tetapi tidak pernah cukup. Orang tua Sarah tinggal 3 negara bagian jauhnya dan sementara mereka mengirim cek ulang tahun dan hadiah Natal, hubungan mereka menjadi tegang setelah Sarah menikah, di bawah statusnya, dengan seorang prajurit. Di Millfield, keluarga Thompson hanyalah keluarga berjuang lainnya, martabat tenang mereka menutupi keputusasaan saat mereka menjalani setiap hari apa adanya. Malam pertama di jalanan hampir menghancurkan semangat Shadow. Hujan meresap melalui bulunya, membuatnya menggigil sampai ke tulang saat dia meringkuk di bawah atap yang sempit. Setiap suara asing, klakson mobil, pintu yang terbanting, teriakan dari kejauhan, membuatnya tersentak. Pelatihan militernya telah mempersiapkannya untuk tembakan dan ledakan, tetapi tidak untuk penelantaran. Ketika fajar akhirnya tiba, Shadow memberanikan diri keluar, hidungnya, satu-satunya panduan yang dapat diandalkan. Dia mengikuti aroma makanan ke bagian belakang sebuah restoran tempat juru masak mengusirnya dengan sapu dan teriakan marah. "Pergi dari sini, kau, anjing kurap." Kata-kata kasar itu tidak berarti apa-apa bagi Shadow, tetapi nada mengancam dan gerakan tiba-tiba membuatnya berebut ke lalu lintas. Sebuah mobil berbelok, klakson berbunyi, nyaris tidak mengenainya. Bingung, Shadow berlari sampai kakinya berdarah di trotoar yang kasar. Pada hari ketiga, rasa lapar menjadi teman konstan Shadow. Tubuhnya yang dulu berotot mulai menunjukkan tulang rusuk di bawah bulunya yang kotor. Dia belajar untuk mengais dari tempat sampah yang dijungkir balikan oleh rakun, meskipun diet asing membuatnya sakit. Anjing-anjing liar lainnya,
merasakan kerentanannya, mengelilinginya di malam hari, menggeram peringatan teritorial. Shadow bersandar ke dinding, mengandalkan pelatihan militernya untuk memproyeksikan kekuatan yang tidak lagi dimilikinya. Suatu malam, sekelompok anjing liar mengepungnya di sebuah gang. Pertarungan itu brutal dan cepat. Meskipun buta, pelatihan tempur Shadow menyelamatkan hidupnya, tetapi tidak tanpa biaya. Luka yang dalam di bahunya berdarah deras dan telinga kirinya robek parah. Bukan lagi anjing dinas yang bangga, dia tertatih-tatih melewati medan perang perkotaan barunya. Cuaca berubah menjadi lebih dingin dan kaki Shadow yang terluka mulai membengkak. Demam mulai naik, membuat kebutaannya semakin membingungkan. Saat halusinasi bercampur dengan kenyataan, dia bisa mencium kematian mendekat, seperti musuh lama. Dalam apa yang dia rasakan mungkin upaya terakhirnya, Shadow menyeret dirinya ke sebuah taman kecil di tepi kota, pingsan di bawah perosotan taman bermain. Struktur plastik itu menawarkan tempat berlindung minimal, tetapi ruang tertutupnya memberikan keamanan. Napasnya menjadi berat, telinganya yang dulu waspada terkulai karena kelelahan. Shadow meletakkan kepalanya di atas kakinya, terlalu lemah bahkan untuk merintih. Saat kesadaran mulai memudar, anjing dinas yang dulu menyelamatkan nyawa sekarang menunggu akhir, sendirian dan dilupakan. Hujan turun tanpa ampun pada hari yang mengubah segalanya. Emily Thompson duduk di kursi belakang mobil ibunya, tangan menekan telinganya untuk menghalangi suara wiper kaca depan yang mengikis kaca, sebuah ritme yang terasa seperti kuku di jiwanya. Hampir sampai rumah, Sarah memanggil dari balik bahunya. Kelelahan terlihat dalam suaranya. Setelah melakukan shift ganda di restoran, Emily tidak menanggapi, tenggelam dalam dunianya yang pribadi. Saat mobil melaju di sepanjang jalan berlubang menuju lingkungan mereka melewati jalan belakang melalui Taman Millfield, ketika Sarah mengerem tiba-tiba. Apa di dunia, gumamnya, mengintip melalui kaca depan yang bergaris-garis hujan ke sesuatu di bawah peralatan bermain. Emily menurunkan tangannya dan mengikuti tatapan ibunya. Di sana, sebagian tersembunyi di bawah perosotan, terbaring bentuk anjing besar dan gelap. Emily berkata sederhana salah satu kata-katanya yang jarang, "Wop." Sebelum Sarah bisa menanggapi, Emily telah membuka sabuk pengamannya dan keluar dari pintu mobil mengabaikan hujan, membasahi sweater kuning favoritnya. "Emily, tunggu." Sarah memanggil, tetapi putrinya sudah setengah jalan ke taman bermain, bergerak dengan tekad yang tidak biasa. Sarah meraih payung dan bergegas mengejar, jantungnya berdebar-debar dengan ketakutan yang sudah dikenal Emily mendekati sesuatu yang tidak dapat diprediksi, terutama angor besar, hewan yang berpotensi berbahaya. Emily mencapai perosotan dan berlutut di samping German Shepherd. Anjing itu besar bahkan dalam keadaan kurusnya, bulunya kusut dengan lumpur dan darah. Emily tidak menunjukkan rasa takut, hanya ketenangan yang aneh saat dia dengan lembut meletakkan tangan kecilnya di sisi anjing itu. Dia berbisik, "Shadow," merasakan kehadiran melalui demamnya, mengangkat kepalanya sedikit. Mata berkabutnya bergerak tanpa penglihatan, tetapi hidungnya menangkap aroma anak itu. Bersih, polos, tidak mengancam. Alih-alih menggeram, dia mengeluarkan rengekan lembut. Sarah mencapai mereka payung, terlupakan saat dia menilai situasi dengan ngeri. Emily, kembali. Dia bisa berbahaya. Tetapi Emily tidak bergerak, tangannya masih bertumpu pada sisi anjing itu, merasakan napasnya yang berat. "Tidak, ibu, teman," Emily bersikeras dengan kejelasan yang tidak biasa. Matanya tidak pernah meninggalkan anjing itu. Sarah belum pernah melihat putrinya terhubung dengan sesuatu yang hidup seperti ini. Biasanya Emily menghindari sentuhan, mundur dari pengalaman baru dan jarang memulai interaksi. Namun di sini dia, berlutut di lumpur di samping anjing liar yang kotor dan terluka, sepenuhnya hadir pada saat itu. "Dia sangat sakit, Emily," Sarah menjelaskan dengan lembut, berjongkok di samping putrinya sambil menjaga jarak hati-hati dari anjing itu. "Kita perlu menelepon pengendalian hewan. Mereka akan membantunya." Wajah Emily hancur mendengar saran ini, air mata bercampur dengan tetesan hujan di pipinya. "Jangan ambil, bantu dia, tolong." Keputusasaan dalam suara putrinya menghantam Sarah seperti pukulan fisik. Dalam 6 tahun dia belum pernah mendengar Emily mengatakan tolong atau membuat permohonan emosional langsung seperti itu. Sarah melihat lagi ke anjing itu, memperhatikan detail yang dia lewatkan dalam alarm awalnya. Bekas kalung di lehernya tempat seseorang telah melepas identitasnya, pola bekas luka yang konsisten dengan luka bedah yang sembuh daripada perkelahian jalanan, dan, yang paling mencolok, kebutaan susu matanya. Ini bukan sembarang anjing liar. Ini adalah hewan peliharaan yang dibuang seseorang, mungkin anjing dinas. "Ya Tuhan," gumamnya,
naluri keibuan berperang dengan kekhawatiran praktis. Mereka hampir tidak mampu memberi makan diri sendiri, apalagi memberikan perawatan hewan untuk hewan besar yang terluka. Mobil, kata Emily tiba-tiba, berdiri dan menarik tangan ibunya. Masukkan ke mobil. Kesederhanaan dan kelugasan perintah itu mengejutkan Sarah. Bisakah dia benar-benar mempertimbangkan ini? Melihat wajah putrinya yang bertekad, lalu kembali ke hewan yang menderita, Sarah membuat keputusan yang dia curigai mungkin akan dia sesali. Jika kita melakukan ini, Emily, aku tidak tahu apakah kita bisa memeliharanya. Apakah kamu mengerti? Kita mungkin hanya membantunya menemukan orang lain yang bisa merawatnya dengan baik. Emily mengangguk dengan sungguh-sungguh, sebuah indikasi yang tidak biasa bahwa dia memahami kompleksitas situasi tersebut. Sarah menghela napas lalu melepas jas hujannya. Mundur saat aku membungkusnya dengan ini. Jika dia membentak atau menggeram, kita akan segera menelepon pengendalian hewan. Shadow menegang saat orang dewasa itu mendekat, pelatihan bertahun-tahun bertentangan dengan bulan-bulan bertahan hidup di jalanan. Tetapi aroma anak itu tetap berada di dekatnya, tenang dan tidak takut, menahannya dalam kekacauan rasa sakit dan demam. Dia merasakan tangan-tangan lembut membungkus sesuatu di sekelilingnya, mencium aroma deterjen bunga yang asing namun menghibur dan wanita. Ketika mereka mengangkatnya, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi dia tidak berjuang. Mungkin dalam deliriumnya dia menyadari ini sebagai kesempatan terakhirnya. Perjalanan mobil berlalu dalam kabur gerakan dan suara-suara pelan. Emily duduk di kursi belakang, tangan kecilnya bertumpu di kepala Shadow, seluruh perjalanan. Membisikkan kata-kata yang tidak bisa dia mengerti tetapi nadanya menyampaikan lebih banyak kenyamanan daripada yang dia ketahui sejak ditinggalkan. Rumah Thompson. Sarah membantu Emily membuat tempat tidur darurat di ruang utilitas menggunakan selimut tua. Dia butuh dokter hewan, Emily. Bukan hanya selimut kering. Sarah menjelaskan, memperhatikan putrinya dengan metodis mengatur tempat tidur. Dia mungkin tidak bisa melewati malam. Emily tidak menanggapi secara verbal, tetapi pengaturannya yang bertekad dari mangkuk air dan belayan lembut di kepala anjing itu berbicara banyak. Setelah menempatkan Shadow di selimut, Sarah berhasil membujuk Emily untuk tidur, meskipun hanya setelah berjanji anjing itu masih akan ada di pagi hari, sebuah janji yang tidak yakin bisa dia tepati. Setelah Emily tertidur, Sarah duduk di lantai ruang utilitas di samping hewan yang terluka, telepon di tangan. Apa yang sedang kulakukan? Bisiknya pada dirinya sendiri, menggulir kontak untuk nomor dokter hewan darurat. Biaya kunjungan dokter hewan darurat berarti tidak ada listrik bulan depan, atau tidak ada pembayaran mobil, atau tidak ada bahan makanan. Setiap opsi tampak tidak mungkin, dengan anak berkebutuhan khusus bergantung padanya. Namun alternatifnya, membiarkan hewan itu menderita atau menelepon pengendalian hewan, yang kemungkinan akan melakukan eutanasia pada orang buta, jika anjing liar terluka, tampak sama-sama tidak mungkin. Setelah menyaksikan hubungan Emily yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan dirinya, jari Sarah melayang di atas tombol panggil ketika anjing itu bergerak sedikit. Moncongnya bertumpu pada lututnya seolah mencari hubungan, bahkan dalam keadaan lemahnya. Isyarat itu menghancurkan sesuatu di dalam dirinya. Sialan, Michael, bisiknya pada kenangan mendiang suaminya. Kamu selalu mengatakan aku terlalu berhati lembut. Dengan itu, dia menekan panggilan, mempersiapkan diri untuk konsekuensi keuangan, sambil sangat berharap bahwa entah bagaimana keputusan ini tidak akan menjadi satu beban lagi yang tidak dapat ditanggung oleh keluarganya yang rapuh. Ruang tunggu klinik darurat hewan Millfield pada tengah malam adalah ruang yang terang benderang dengan lampu neon yang berbau antiseptik dan kekhawatiran. Sarah Thompson duduk sendirian, pakaiannya masih basah kuyup karena hujan, memegang papan klip dengan formulir yang tidak mungkin dia isi dengan jujur, riwayat medis, usia tidak diketahui, nama tidak diketahui. Emily menyebutnya teman, tetapi itu hampir tidak pantas untuk dokumentasi resmi. Resepsionis telah menatap Sarah dengan curiga ketika dia tiba membawa seekor German Shepherd besar dan kotor yang dibungkus jas hujan, tetapi terutama ketika Sarah mengakui bahwa dia bukan pemiliknya, hanya melakukan perbuatan baik yang dia jelaskan setiap minggu. Sekarang, 45 menit kemudian, anjing itu sedang diperiksa sementara Sarah merenungkan kehancuran keuangan yang menantinya. Kartu kredit di dompetnya sudah habis dan akun ceknya hanya berisi cukup untuk bahan makanan minggu depan dan pengobatan Emily. Dr. Jessica Warner muncul dari ruang pemeriksaan, ekspresinya serius saat dia mendekati Sarah di akhir usia 40-an, dengan garis-garis perak, rambut gelap ditarik menjadi ekor kuda praktis. Dokter hewan itu membawa dirinya dengan martabat lelah seseorang yang telah menyampaikan terlalu banyak berita buruk dalam satu masa hidup. Nyonya Thompson, saya telah menyelesaikan penilaian awal, katanya,
mengambil tempat duduk di samping Sarah daripada tetap berdiri dalam posisi berwibawa. Isyarat sederhana kasih sayang hampir menghancurkan ketenangan Sarah. Anjing itu dalam kondisi kritis. Dia sangat dehidrasi, kekurangan gizi dan memiliki luka yang terinfeksi di bahunya yang telah berkembang menjadi sepsis. Demamnya sangat tinggi. Selain itu, dia tampaknya benar-benar buta, meskipun itu bukan masalah medisnya yang paling mendesak saat ini. Dia berhenti, membiarkan Sarah memproses informasi ini sebelum melanjutkan. Dia juga memiliki beberapa luka lama yang konsisten dengan anjing dinas militer atau polisi, termasuk bukti operasi sebelumnya pada kaki belakangnya dan pola bekas luka yang khas dari anjing yang pernah mengalami ledakan. Sarah merasakan kejutan dingin mendengar kata-kata ini. Michael telah bekerja dengan anjing militer di Afghanistan. Mungkinkah ini? Tidak, itu terlalu kebetulan, terlalu melodramatis untuk dipertimbangkan. Apa peluangnya? Tanyanya, memaksa dirinya kembali ke krisis saat ini. Ekspresi Dr. Warner melembut dengan penyesalan. Tanpa pengobatan agresif, antibiotik intravena, debridemen luka, perawatan suportif selama setidaknya 3 hingga 5 hari, hampir nol. Bahkan dengan pengobatan, mungkin 50-50. Dan saya harus transparan dengan Anda tentang biayanya. Kita melihat minimal $3.000, mungkin lebih banyak jika timbul komplikasi. Angka itu menghantam Sarah seperti pukulan fisik. $3.000 mungkin sama dengan 3 juta dalam situasi keuangannya saat ini. Dr. Warner tampaknya membaca pikirannya. Karena Anda bukan pemiliknya dan mengingat kondisi anjing itu, tidak akan ada rasa malu dalam mempertimbangkan eutanasia manusiawi. Itu akan mengakhiri penderitaannya dan terkadang itu adalah pilihan paling baik yang bisa kita buat. Kata eutanasia tergantung di udara di antara mereka. Sarah memikirkan Emily akhirnya tidur nyenyak, setelah membuat Sarah berjanji anjing itu masih akan ada di pagi hari. Dia memikirkan tangan putrinya bertumpu di kepala anjing itu, hubungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kata-kata yang diucapkan lebih jelas daripada apapun yang Emily katakan dalam beberapa bulan. Kemudian dia memikirkan rekening banknya yang kosong, setumpuk tagihan medis yang belum dibayar, sesi terapi khusus yang sudah harus mereka kurangi karena biaya. Aku perlu menelepon, kata Sarah akhirnya, suaranya hampir tidak berbisik. Bisakah aku punya beberapa menit? Dr. Warner mengangguk simpatik. Tentu, dia stabil untuk saat ini dengan obat penghilang rasa sakit dan cairan. Ambil waktu sebanyak yang Anda butuhkan. Saat dokter hewan itu berjalan pergi, Sarah melangkah keluar ke malam, telepon bergetar di tangannya saat dia menghubungi nomor orang tuanya, menelan harga dirinya demi putrinya. Emily bangun sebelum fajar, langsung waspada, dengan cara yang selalu membuat guru-gurunya merasa tidak nyaman. Tanpa repot-repot berganti pakaian dari pijamannya, dia berjalan menyusuri lorong ke ruang utilitas, kaki telanjangnya, diam, di lantai yang dingin. Ruangan itu kosong, selimut tetap ada, tetapi anjing itu hilang. Suara tercekik keluar dari tenggorokannya, tidak sepenuhnya tangisan, tetapi ekspresi kesusahan primordial yang tidak memiliki kesetaraan verbal dalam kosakata terbatasnya. Sarah menemukannya di sana beberapa saat kemudian, bergoyang maju mundur di atas tumitnya, lengan melingkari dirinya erat-erat, dalam isyarat menyakitkan diri sendiri yang biasanya mendahului kehancuran. Emily sayang, dengarkan aku. Sarah mulai berjongkok sejajar dengan mata putrinya, meskipun Emily menolak untuk menatapnya. Teman berada di dokter hewan. Dia sangat sakit dan membutuhkan obat khusus. Kita akan pergi menemuinya pagi ini, aku janji. Goyangan Emily sedikit melambat, tetapi wajahnya tetap terdistorsi karena kesusahan. Teman pergi, dia berhasil mengucapkan kata-kata itu, tersangkut di tenggorokannya. Sarah memilih kata-kata berikutnya dengan hati-hati, setelah belajar melalui pengalaman yang menyakitkan bahwa Emily membutuhkan kebenaran literal mutlak. Teman berada di kantor dokter. Dia sangat sakit dan mungkin mati, tetapi para dokter berusaha membantunya. Sesuatu dalam ekspresi Emily bergeser pada kejujuran mentah ini. Goyangannya berhenti dan dia menatap langsung ke ibunya, momen kontak mata yang langka yang selalu terasa seperti hadiah. Pergi sekarang, katanya dengan tegas, itu. Bukan permintaan tetapi pernyataan fakta, seolah-olah kunjungan itu sudah terjadi. Sarah melirik jam, 5.47 pagi. Klinik biasanya tidak mengizinkan pengunjung sampai nanti, tetapi Dr. Warner telah memberi Sarah nomor ponselnya, memahami keadaan yang tidak biasa. Biarkan aku menelepon dulu, kata Sarah, sudah menghubungi. Dan kamu perlu mengenakan pakaian dan sepatu, oke. Emily mengangguk sekali dengan tegas dan menuju kamarnya dengan tujuan yang tidak biasa.
German Shepherd berbaring di meja perawatan, selang infus mengalir ke kaki depannya, peralatan pemantauan berbunyi stabil di sampingnya. Terlepas dari obat-obatan, dia tetap waspada, kepala terangkat pada suara pintu ruang pemeriksaan terbuka. Emily membebaskan diri dari cengkraman ibunya dan bergegas maju, berhenti tepat di depan meja. "Teman," bisiknya, mengulurkan tangan tetapi tidak menyentuh, tiba-tiba, ragu-ragu. Dr. Warner menyaksikan dengan minat profesional. "Tidak apa-apa," dia meyakinkan Emily. "Kamu bisa menyentuhnya dengan lembut. Hindari infus dan perban." Dengan ketelitian yang cermat, Emily meletakkan tangannya di kepala anjing itu, persis seperti yang dilakukannya di taman. Efeknya langsung dan luar biasa. Seluruh tubuh anjing itu tampak rileks, napasnya menjadi lebih teratur, mata berkabutnya menutup dalam kepuasan yang jelas. Monitor mencerminkan perubahan itu, detak jantungnya melambat ke ritme yang lebih normal. "Itu tidak biasa," komentar Dr. Warner, menyaksikan tanda-tanda vital stabil. Dia meresponsnya dengan cara yang biasanya hanya terlihat dengan anjing terapi yang mapan dan pasien reguler mereka. Sarah menjelaskan autisme Emily dan hubungannya yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan hewan itu. Saat mereka berbicara, Emily mulai membisikkan kepada anjing itu aliran suara yang tidak dapat dipahami yang tidak sepenuhnya bahasa tetapi membawa irama percakapan. German Shepherd mendengarkan, telinganya berkedut ke arah suaranya seolah-olah itu adalah satu-satunya suara di ruangan itu yang layak didengar. Dr. Warner mengamati interaksi itu dengan tenang sebelum menoleh ke Sarah dengan ekspresi yang berubah. "Nyonya Thompson, saya sudah menjadi dokter hewan selama 23 tahun. Apa yang saya lihat sekarang antara putri Anda dan anjing ini luar biasa. Dalam istilah medis, tanda-tanda vitalnya meningkat secara dramatis di hadapannya. Dalam istilah awam, dia membantunya sembuh." Sarah merasakan harapan dan ketakutan secara bersamaan, tetapi biaya pengobatan dia mulai. Dr. Warner ragu-ragu, lalu membuat keputusan. Ada program yang disebut teman yang membutuhkan untuk hewan dinas. Biasanya ini untuk pemilik yang tidak mampu membayar perawatan yang diperlukan untuk anjing dinas yang mapan. Tetapi mengingat latar belakang militer anjing ini dan respons putri Anda kepadanya, saya pikir saya bisa membuat kasus ke Dewan. Itu tidak akan menutupi segalanya tetapi bisa mengurangi biaya Anda secara signifikan. Sarah merasakan air mata mengancam. "Dia bukan anjing dinas secara resmi dan kita bukan pemiliknya," tunjuknya. Dokter hewan itu tersenyum sedikit. "Dokumentasi terkadang membutuhkan interpretasi kreatif, Nyonya Thompson. Selain melihat mereka sekarang, saya akan mengatakan mereka telah memilih satu sama lain, pelatihan formal atau tidak." Mereka berdua menyaksikan saat Emily melanjutkan percakapan satu sisinya, anjing itu menanggapi dengan gerakan ekor yang halus dan perubahan postur yang menunjukkan pemahaman di luar bahasa. Jika dia selamat, Sarah mulai dengan hati-hati, perawatan seperti apa yang dia butuhkan? Ekspresi Dr. Warner berubah serius lagi. Kebutaannya permanen, kemungkinan besar karena trauma berdasarkan bekas luka di sekitar matanya. Dia akan membutuhkan lingkungan yang aman, rutinitas yang konsisten, obat untuk rasa sakit sesekali dari luka lamanya dan pemeriksaan rutin. Secara finansial dan praktis, itu adalah komitmen yang signifikan. Sarah memperhatikan putrinya, yang sekarang dengan hati-hati memposisikan dirinya di lantai di samping meja perawatan, punggungnya menempel di dinding, tampaknya puas hanya berada di hadapan anjing itu. Dalam 6 tahun membesarkan seorang anak dengan autisme, Sarah belum pernah melihat Emily secara sukarela tinggal di satu tempat begitu lama tanpa gelisah atau tertekan. "Dan jika kita tidak bisa memeliharanya?" tanyanya pelan. Dr. Warner menghela napas, anjing militer buta mantan dengan masalah kesehatan. Sebagian besar tempat penampungan akan menganggapnya tidak dapat diadopsi. Beberapa penyelamatan khusus mungkin membawanya, tetapi mereka sering kewalahan. Kesimpulan yang tak terucapkan tergantung di udara. Tanpa keluarga Thompson, masa depan anjing itu tampak suram dalam kondisi terbaik, tidak ada dalam kondisi terburuk. Sarah membuat keputusan yang menentang semua logika keuangan tetapi terasa benar yang tak dapat dijelaskan. Kita akan menjalaninya satu hari pada satu waktu. Pertama, mari kita membuatnya cukup sehat untuk meninggalkan rumah sakit, lalu kita akan mencari tahu sisanya. Seolah memahami kata-katanya, German Shepherd menoleh ke arah suara Sarah, mata berkabutnya, tampak menemukannya, meskipun buta. Emily juga mendongak dan untuk sesaat singkat Sarah merasa benar-benar dilihat oleh keduanya. Anak yang berjuang untuk terhubung dan anjing yang telah dibuang. Pada saat hubungan itu, Sarah mengerti mereka bukan lagi 3 entitas terpisah, tetapi permulaan dari sesuatu yang baru, sebuah keluarga yang dikonfigurasi ulang oleh kebutuhan,
kesempatan dan ikatan yang tak dapat dijelaskan yang terkadang terbentuk di tengah keputusasaan. Apapun tantangan yang ada di depan, mereka akan menghadapinya bersama. 3 minggu setelah penerimaan daruratnya, Shadow, seperti yang akhirnya Emily namai setelah menolak teman sebagai terlalu umum, dipulangkan dari klinik hewan Millfield dengan rencana perawatan yang rinci. Dr. Warner telah melakukan keajaiban, baik secara medis maupun finansial, mengurangi tagihan mereka melalui program teman yang membutuhkan dan memungkinkan Sarah membayar sisanya dalam cicilan bulanan. Transformasi fisik Shadow luar biasa. Bulunya mulai mendapatkan kembali kilau, infeksinya telah hilang dan dia bertambah 7 pon. Masih kurus, tetapi tidak lagi kerangka. Dia membawa dirinya dengan martabat yang tenang meskipun buta. Tempat penampungan telah menyediakan tali kekang yang pas dengan tambalan anjing buta dan Dr. Warner telah menyumbangkan tempat tidur busa memori yang akan lebih mudah di persendiannya yang artritis. Saat Sarah menandatangani surat pelepasan, dokter hewan itu menariknya ke samping. Saya sudah melakukan ini sejak lama, Nyonya Thompson, dan saya belum pernah melihat seekor hewan berjuang lebih keras untuk hidup. Apapun yang Anda dan Emily lakukan, itu berhasil. Dia belum keluar dari hutan. Sistem kekebalannya masih terganggu dan dia akan membutuhkan pemantauan yang cermat, tetapi dia telah mengalahkan rintangan. Perjalanan pulang tegang. Sarah khawatir bagaimana Shadow akan beradaptasi dengan rumah kecil mereka dan apakah dia mungkin menjadi takut atau agresif di lingkungan yang asing. Kekhawatirannya terbukti tidak perlu. Emily duduk di samping Shadow di kursi belakang, tangan kecilnya bertumpu ringan di bahunya, membisikkan bimbingan yang tampaknya melampaui komunikasi konvensional. Ketika mereka tiba di rumah, Emily memimpin Shadow dengan kesabaran yang luar biasa, menggambarkan setiap langkah, setiap pintu, setiap belokan, dengan kata-kata sederhana. 3 langkah naik pintu, sekarang lantai dapur, licin. Shadow mengikuti instruksinya dengan presisi militer, kepalanya terangkat tinggi, hidung bekerja terus-menerus untuk memetakan lingkungan barunya. Pada malam hari dia telah membuat denah mental dari area tinggal utama, menavigasi dari tempat tidurnya di sudut ruang tamu ke pintu belakang, hanya dengan sesekali menabrak perabot. Sarah menyaksikan dengan takjub saat Emily mengatur ulang mainan-mainannya untuk membersihkan jalan bagi Shadow, tampilan pertimbangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membuat air mata mengalir di matanya. Malam hari mengungkapkan tantangan baru. Malam pertama Shadow di rumah keluarga Thompson diwarnai dengan rengekan dan mondar-mandir tanpa henti. Sarah menemukannya pukul 2 dini hari, berdiri kaku di ruang tamu, gemetar seolah menghadapi ancaman tak kasat mata. Saat Sarah mendekat, dia mundur, tidak yakin padanya, dalam kegelapan. Justru Emily, yang terbangun oleh gangguan itu, yang tahu apa yang harus dilakukan. Dia duduk bersila di lantai dekat Shadow, tetapi tidak menyentuhnya, dan mulai menyenandungkan melodi sederhana yang berulang-ulang. Perlahan, getaran Shadow mereda. Dia bergerak menuju suara Emily dan berbaring di sampingnya, kepalanya yang besar beristirahat dengan hati-hati di pangkuannya. Sarah mengawasi dari lorong saat putrinya membelai telinga anjing itu dengan kelembutan yang jarang dia tunjukkan kepada manusia. Mimpi buruk, jelas Emily, hanya menatap ibunya, dia masih melihat hal-hal buruk. Empati yang mendalam dalam pernyataan dari seorang anak yang menurut guru tidak memiliki kapasitas untuk memahami emosi orang lain membuat Sarah terdiam. Sesuatu yang dalam sedang terjadi antara hewan yang terluka ini dan anaknya yang terluka. Sesuatu di luar pemahamannya tetapi jelas menyembuhkan bagi keduanya. Pada akhir bulan pertama, Shadow telah memantapkan dirinya sebagai bagian integral dari rumah tangga keluarga Thompson. Latar belakang militernya menjadi jelas dalam rutinitasnya yang tepat. Dia mengharapkan makanan pada waktu yang sama setiap hari, lebih suka buang air pada interval teratur dan melakukan pemeriksaan perimeter harian di halaman, dengan rajin memetakan batas-batas wilayah barunya. Kebutaannya tampak kurang sebagai disabilitas dan lebih sebagai cara alternatif untuk mengalami dunia, yang tampaknya dipahami secara intuitif oleh Emily, dengan persepsi sensoriknya yang unik. Terobosan besar pertama datang selama badai petir yang biasanya akan membuat Emily mengalami kelebihan sensorik. Saat guntur menggelegar dan kilat berkedip, Shadow memposisikan dirinya di kaki Emily, memberikan tekanan mendalam yang tidak pernah dicapai oleh selimut terapi khusus. Alih-alih mengalami kehancuran, Emily tetap tenang. Satu tangannya terkubur di bulu Shadow, yang lain menutupi hanya satu telinga, bukan keduanya. Dia membuat suara keras menjadi lebih kecil, jelasnya kepada ibunya yang tercengang, menggunakan ungkapan aneh tapi akurat yang menjadi ciri wawasan verbalnya yang langka. Sarah mulai mendokumentasikan perubahan ini dalam jurnal, sebagian untuk melacak pemulihan Shadow, tetapi semakin untuk mencatat transformasi Emily. Kata-kata yang telah terkunci di dalam putrinya selama bertahun-tahun mulai muncul, awalnya hanya dengan Shadow, tetapi secara bertahap meluas ke Sarah dan bahkan kadang-kadang ke orang lain.
Kalimat-kalimatnya tetap sederhana dan seringkali terstruktur secara tidak biasa. Tetapi peningkatan komunikasi verbal saja merupakan kemajuan yang gagal dicapai oleh terapi mahal selama berbulan-bulan. Guru pendidikan khusus Emily, Ibu Abernathy, segera menyadari perbedaannya. Apapun yang Anda lakukan secara berbeda di rumah, terus lakukan, desaknya kepada Sarah. Selama pertemuan bulanan mereka, Emily mengangkat tangannya saat lingkaran waktu kemarin, pertama kalinya, untuk memberitahu kelas tentang anjingnya. Ketika Sarah menjelaskan latar belakang dan kondisi Shadow, mata Ibu Abernathy membelalak dengan minat profesional. Pernahkah Anda mempertimbangkan untuk mendaftarkannya sebagai hewan terapi? Ada program khusus untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Gagasan tentang Shadow sebagai anjing terapi resmi membuka kemungkinan baru, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran praktis. Proses sertifikasi membutuhkan uang yang tidak mereka miliki dan Sarah khawatir kebutaan Shadow mungkin mendiskualifikasinya, meskipun kemampuan alaminya. Namun demikian, dia mulai meneliti opsi secara online selama waktu luangnya yang terbatas, mencetak artikel tentang hewan pendukung untuk dukungan autisme dan hak-hak hukum para penangan. Suatu malam, saat dia meninjau materi-materi ini di meja dapur, dia merasakan kehadiran di samping kursinya. Shadow telah muncul diam-diam, seperti kebiasaannya, dan meletakkan dagunya di lututnya sebagai isyarat persahabatan. Terlepas dari kebutaannya, dia entah bagaimana berhasil melakukan kontak mata. Tatapannya yang seperti susu diarahkan tanpa ragu ke wajahnya. Sarah mendapati dirinya berbicara kepadanya seolah-olah dia dapat memahami setiap kata. Kita berada di atas kepala kita. Kamu tahu aku hampir tidak mampu membeli obat Emily, apalagi pelatihan khusus untukmu, tetapi kamu sudah membantunya lebih dari terapi apapun yang telah kita coba. Ekor Shadow menyapu lantai linoleum dengan lembut, sekali, dua kali, pengakuan tanpa harapan. Sarah menyadari dengan kejernihan yang tiba-tiba bahwa hewan ini tidak meminta apapun darinya kecuali yang mendasar. Makanan, tempat tinggal, kebaikan. Tidak seperti sistem medis, sistem sekolah, perusahaan asuransi, dan bahkan orang tuanya sendiri. Shadow tidak membuat tuntutan, tidak mengungkapkan kekecewaan, tidak menyimpan penilaian tentang kecukupannya sebagai seorang ibu atau penyedia. Kesederhanaan hubungan ini membawa air mata tak terduga ke matanya saat dia membelai kepalanya yang penuh bekas luka. Kamu anak baik, bisiknya, kita akan menyelesaikan ini bersama. Titik balik dalam situasi keuangan mereka datang tanpa diduga melalui Eleanor Baker, tetangga mereka yang berusia 74 tahun yang radang sendinya membuatnya sebagian besar terkurung di rumah. Ibu Baker telah menyaksikan dengan minat saat Sarah mulai mengajak Shadow dan Emily berjalan-jalan setiap malam, dan memperhatikan rompi kuning yang serasi yang mereka kenakan. Emily untuk mengidentifikasi kebutuhan pemrosesan sensoriknya, Shadow untuk memperingatkan orang lain tentang kebutaannya. Suatu sore, Ibu Baker melambai kepada mereka ke berandanya. Anjingmu itu, dia memulai tanpa basa-basi, mengingatkanku pada anjing dinas Henry dari Vietnam, hewan terpintar yang pernah kutemui. Dia memberi isyarat kepada mereka untuk mendekat, berbicara langsung kepada Emily dengan kemudahan alami. Apakah kamu dan teman spesialmu ingin datang mengunjungiku kapan-kapan? Tulang-tulang tuaku tidak memungkinkan aku memelihara hewan peliharaan lagi, tapi aku sangat merindukan teman. Yang mengejutkan Sarah, Emily mengangguk alih-alih mundur di belakang kakinya seperti yang biasanya dia lakukan dengan orang asing. Kunjungan dimulai dengan santai, hanya 15 menit Emily membimbing Shadow melalui ruang tamu Ibu Baker yang berantakan. Sementara wanita tua itu menawarkan kue selai kacang dan kenangan tentang anjing-anjing militer yang dia kenal melalui kelompok veteran mendiang suaminya. Tetapi segera pengaturan yang saling menguntungkan berkembang. Ibu Baker akan mengawasi Shadow selama shift malam Sarah di restoran, memberi Emily ketenangan pikiran tentang temannya dan memberi janda kesepian itu koneksi anjing yang telah dia rindukan. Kabar menyebar melalui komunitas kecil Millfield. Istri pendeta dari gereja Metodis pertama mendengar tentang Shadow dari Ibu Baker dan menyebutkannya kepada saudara iparnya, seorang reporter untuk surat kabar lokal. Sebelum Sarah menyadari apa yang sedang terjadi, sebuah artikel fitur muncul. Anjing militer buta menemukan tujuan baru dengan anak berkebutuhan khusus. Kisah itu disertai dengan foto Emily yang membimbing Shadow melalui alun-alun kota, menekankan ikatan di antara mereka tanpa menyensasionalkan tantangan individu mereka. Sarah awalnya khawatir tentang paparan itu, tetapi nada hormat artikel itu dan fokus pada ketahanan daripada belas kasihan membawa dukungan tak terduga. Manajer di toko perangkat keras menyumbangkan bahan untuk membangun jalan landai di atas tangga belakang untuk hari-hari artritis Shadow. Pemilik Pet Provisions mulai menyisihkan kantong makanan anjing premium yang rusak. Bagian dalamnya sangat bagus, hanya kemasannya yang robek, yang dapat dibeli Sarah dengan diskon besar. Yang paling mengejutkan, 3 veteran lokal yang berbeda menghubunginya,
menawarkan untuk membantu dengan biaya pengobatan shadow yang berkelanjutan melalui dana bantuan pos VFW mereka. Anjing militer juga bertugas, jelas seorang mantan marinir yang kasar yang mengantarkan cek dan menolak pengakuan lebih lanjut. Kami menjaga kami sendiri. Kemajuan Emily terus membuat guru dan terapisnya kagum. Pada minggu ke-6 dengan shadow, dia berbicara dalam kalimat 3 hingga 4 kata, secara konsisten, melakukan kontak mata sebentar selama percakapan dan menunjukkan penurunan sensitivitas terhadap rangsangan sensorik yang sebelumnya luar biasa. Terapis okupasi kerjanya, Ibu Patel, meminta izin untuk mengamati Emily dan shadow bersama dan terlihat tersentuh oleh gerakan sinkron dan komunikasi tak terucap mereka. Ada penelitian yang mendukung terapi berbantuan hewan untuk autisme, jelasnya kepada Sarah, tetapi apa yang saya lihat di sini melampaui model terapi standar. Mereka telah mengembangkan bahasa yang melewati penghalang tradisional. Dia ragu-ragu lalu menambahkan dengan hati-hati, Emily menyebut ayahnya hari ini selama sesi kami. Dia mengatakan shadow mengenalnya. Apakah ada kemungkinan mereka bisa bertemu? Sarah merasakan hawa dingin. Emily baru berusia 3 tahun ketika Michael meninggal. Dia tidak memiliki ingatan sadar tentangnya dan jarang menyebutnya. Itu tidak mungkin, jawab Sarah tegas. Michael meninggal di luar negeri, shadow hanyalah kebetulan. Namun malam itu dia mendapati dirinya memeriksa shadow lebih hati-hati, bertanya-tanya tentang unit spesifik yang mungkin telah dia layani, mencari tubuhnya yang penuh bekas luka untuk petunjuk apapun yang mungkin menghubungkannya dengan mendiang suaminya. Kebetulan itu tampak terlalu sempurna, terlalu nyaman secara naratif. Namun ketidakmungkinan untuk mengkonfirmasi atau menyangkal hubungan itu membuatnya gelisah, bertanya-tanya apakah Emily entah bagaimana merasakan sesuatu yang tidak bisa dia rasakan. Musim panas tiba dengan peluang dan tantangan baru. Program tahun tambahan distrik sekolah untuk siswa berkebutuhan khusus mencakup proyek percontohan yang memungkinkan hewan terapi yang telah disetujui sebelumnya untuk menghadiri kegiatan tertentu. Ibu Abernathy memperjuangkan inklusi shadow, memberikan dokumentasi tentang kemajuan Emily dan berpendapat dengan persuasif bahwa pemisahan akan merugikan keduanya. Kepala sekolah Stevens awalnya menolak, mengutip masalah tanggung jawab dan potensi alergi, tetapi mengalah setelah berkonsultasi dengan koordinator pendidikan khusus distrik. Hari pertama shadow di sekolah menyebabkan lebih banyak kecemasan bagi Sarah daripada Emily atau anjing itu. Dia melayang di lorong mengawasi melalui jendela kelas saat Emily dengan percaya diri memimpin shadow ke tikar khusus yang telah disiapkan di sudut membaca. Anak-anak lain mendekat dengan hati-hati, mengikuti instruksi Ibu Bernathy tentang cara yang tepat untuk bertemu anjing buta. Satu persatu, mereka menawarkan tangan mereka untuk diendus shadow, terkikik gugup ketika hidungnya yang dingin menyelidiki jari-jari mereka. Pada saat bercerita, 3 anak yang biasanya berjuang untuk duduk diam diposisikan di sekitar shadow, tangan mereka beristirahat ringan di bulunya. Saat Ibu Bernathy membaca Charlotte S. Webb, koordinator pendidikan khusus, mengamati dari ambang pintu di samping Sarah, membuat catatan di clipboardnya dengan persetujuan yang jelas. Kami telah mencoba menerapkan terapi hewan secara lebih luas, dia mengaku, shadow Anda mungkin hanya menjadi duta sempurna untuk program percontohan kami. Dukungan komunitas, meskipun menghangatkan hati, tidak dapat sepenuhnya meringankan tekanan keuangan untuk menambahkan anjing besar dengan kebutuhan medis khusus ke rumah tangga yang sudah beroperasi di pinggiran. Anggaran Sarah yang dibuat dengan hati-hati sekarang mencakup pos untuk pencegahan cacing hati, suplemen sendi, dan diet khusus yang direkomendasikan Dr. Warner untuk fungsi ginjal shadow. Makanan yang disumbangkan dan kontribusi VFW membantu, tetapi Sarah masih mendapati dirinya membuat pilihan yang mustahil, menunda pembayaran tagihan listrik atau melewatkan obat tekanan darahnya sendiri, melewatkan penggantian oli pada mobil atau mengurangi sesi terapi okupasi Emily. Suatu bulan yang sangat sulit, ketika restoran mengurangi jam kerja semua orang karena bisnis yang lambat, Sarah menjual cincin pernikahannya, barang berharga terakhir yang dia miliki, untuk menutupi obat-obatan shadow dan sewa. Dia berkata pada dirinya sendiri Michael akan menyetujui bahwa dia akan melihat dampak shadow pada Emily sepadan dengan pengorbanan apapun. Masih mengawasi pemilik toko gadai memeriksa berlian sederhana di bawah lob tukang perhiasannya, Sarah merasakan perasaan akhir, seolah-olah hubungan nyata terakhir dengan kehidupan sebelumnya menghilang di depan matanya. Terlepas dari kesulitan ini, Sarah tidak dapat menyangkal transformasi dalam kehidupan mereka. Laporan kemajuan Emily dari sekolah menunjukkan peningkatan di semua domain perkembangan. Dia telah mulai berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, mengembangkan persahabatan dasar dengan 2 teman sekelas dan bahkan bergabung dengan program membaca musim panas di perpustakaan umum. Pencapaian yang sebelumnya tidak terpikirkan mengingat sensitivitas sensoriknya di lingkungan yang tidak dikenal. Di rumah, mimpi buruk jarang menghantuinya dan rutinitas pagi yang dulunya menjadi medan pertempuran menjadi terkendali dengan kehadiran shadow yang menenangkan.
Yang paling berharga bagi Sarah adalah momen-momen kasih sayang spontan yang langka tetapi meningkat. Emily bersandar padanya saat mereka menonton televisi. Pelukan cepat sebelum naik bus sekolah, bisikan, "Aku sayang ibu," saat tidur. Keajaiban kecil ini, tak terbayangkan sebelum Shadow, menopang Sarah melalui kekhawatiran dan kelelahan keuangan. Pada hari-hari yang sangat sulit, dia akan mendapati dirinya duduk di tangga belakang setelah Emily tertidur. Kepala Shadow terasa berat di pangkuannya, air mata mengalir deras saat dia mengaku ketakutannya kepada satu-satunya pendengar yang tidak pernah menawarkan nasihat, kritik, atau jaminan kosong. "Kita akan berhasil," bisiknya ke telinganya yang lembut, mencoba meyakinkan dirinya sendiri sebanyak dia. "Entah bagaimana kita akan berhasil." Pagi musim gugur yang mengubah segalanya dimulai seperti pagi yang lain. Sarah sedang menyiapkan makan siang Emily, sementara Shadow duduk dengan penuh perhatian di dekat lemari es, jam internalnya, dengan tepat menyadari bahwa sarapannya akan mengikuti sarapan Emily. Stasiun radio lokal diputar dengan lembut di latar belakang. Perkiraan cuaca, suhu mendingin, laporan lalu lintas, konstruksi di Main Street dan pengumuman komunitas. Sarah hanya setengah mendengarkan sampai suara penyiar beralih ke nada yang lebih serius. Polisi Millfield memperingatkan penduduk untuk waspada setelah beberapa laporan penampakan anggota klub motor baja hitam di kota. Sementara tidak ada insiden yang dilaporkan, pihak berwenang mengingatkan warga bahwa kelompok ini telah dikaitkan dengan kegiatan kriminal di kabupaten tetangga. Siapapun yang memiliki informasi harus menghubungi saluran non-darurat polisi. Tangan Sarah membeku di tengah mengoleskan selai kacang pada roti. Baja hitam, nama itu memicu sesuatu dalam ingatannya. Bukankah Dr. Warner menyebutkan lambang klub motor pada formulir penerimaan Shadow? Sebelum dia bisa mengejar pikiran ini, Emily muncul di ambang pintu dapur sudah mengenakan rompi kuningnya untuk sekolah, tali Shadow yang serasi mencengkeram di tangannya. 3 hari kemudian koneksi itu menjadi tidak mungkin untuk diabaikan. Sarah sedang membawa Shadow dan Emily pulang dari perpustakaan ketika sebuah sepeda motor meraung melewatinya, lalu tiba-tiba berhenti berbalik arah. Pengendara, seorang pria bertubuh besar dengan janggut beruban dan rompi kulit yang dihiasi dengan lambang baja hitam, parkir tepat di jalur mereka. Reaksi Shadow langsung dan belum pernah terjadi sebelumnya. Terlepas dari kebutaannya, dia bergerak di depan Emily, tubuhnya kaku, geraman rendah keluar dari tenggorokannya. Pria itu turun perlahan, matanya tertuju pada Shadow daripada Sarah atau Emily. "Aku terkutuk," gumamnya, "itu Sersan, bukan?" Sarah secara naluriah mempererat cengkeramannya pada tali Shadow. "Namanya Shadow sekarang," koreksinya, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Pria itu mengabaikannya, berbicara langsung kepada anjing itu. "Sersan, mundur." Yang mengejutkan Sarah, postur Shadow berubah seketika, geraman mereda, meskipun dia tetap diposisikan untuk melindungi Emily. Pengendara sepeda motor itu mengangguk dengan puas, tahu itu dia, sudah mencari di mana-mana sejak Nukles mengatakan dia membuangnya. Mata dinginnya akhirnya beralih ke Sarah. "Anjing itu milik baja hitam dan kami akan membawanya kembali." Berita tentang pertemuan itu menyebar melalui Millfield seperti api. Pada malam hari Sarah telah menerima 6 panggilan telepon dari tetangga yang khawatir, dan petugas James Wilson dari Departemen Kepolisian Millfield sedang duduk di meja dapurnya mengambil laporan formal. Wilson, seorang mantan penjaga hutan tentara dengan rahang persegi dengan reputasi keadilan, mendengarkan dengan cermat penjelasan Sarah sambil menjaga jarak hormat dari Shadow, yang tetap diposisikan di antara kursi Emily dan pengunjung asing. Pria itu mengidentifikasi dirinya sebagai Diesel. Jelas Sarah, dia mengatakan mereka telah mencari Shadow. Dia memanggilnya Sersan, karena seseorang bernama Knuckles meninggalkannya. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya memiliki properti klub dan bahwa mereka akan kembali untuk membahas persyaratan. Ekspresi petugas Wilson tetap profesional, tetapi Sarah memperhatikan rahangnya menegang. "Apakah dia mengancam Anda secara langsung?" tanyanya. Sarah melirik Emily, yang fokus menggambar pola geometris di atas kertas, tampaknya tidak menyadari percakapan tetapi tidak diragukan lagi menyerap setiap kata. "Tidak secara eksplisit," jawab Sarah hati-hati, tetapi implikasinya jelas. Wilson mengangguk, membuat catatan di buku catatan kulit kecilnya. "Baja hitam telah membangun wilayah di kabupaten. Sebagian besar kami melihat mereka lewat, tetapi akhir-akhir ini mereka tinggal lebih lama. Kami telah menerima laporan tentang kegiatan narkoba, beberapa intimidasi bisnis lokal. Tidak ada yang cukup konkret untuk penangkapan besar, tetapi cukup untuk membuat kami khawatir." Dia menatap langsung ke Sarah. "Jika anjing ini benar-benar milik mereka, bahkan jika mereka meninggalkannya, mereka mungkin menggunakan situasi ini untuk memantapkan diri di sini atau hanya untuk menunjukkan kekuatan mereka.
Hari berikutnya membawa perkembangan yang mengubah masalah pribadi mereka menjadi perhatian masyarakat. Kepala sekolah Stevens menelepon Sarah di pertengahan pagi, suaranya tegang karena amarah yang terkendali. Ibu Thompson, saya perlu memberitahu Anda bahwa 3 pria dengan sepeda motor terlihat mengawasi taman bermain selama istirahat pagi. Mereka tidak berusaha memasuki lingkungan sekolah, tetapi kehadiran mereka cukup mengintimidasi sehingga kami menerapkan protokol keamanan kami. Sarah merasakan beban dingin menetap di perutnya. Emily dan Shadow, tanyanya segera. Keduanya baik-baik saja, kepala sekolah meyakinkannya. Petugas sumber daya mengantar mereka ke ruang kelas yang aman segera setelah sepeda motor terlihat. Tetapi, Ibu Thompson, saya harus jujur, situasi ini menciptakan masalah keamanan yang signifikan bagi seluruh sekolah kami. Jika individu-individu ini menargetkan putri Anda atau anjingnya, kita perlu mengatasinya segera. Pada sore hari, pertemuan darurat telah diadakan di perpustakaan sekolah. Sarah, kepala sekolah Stevens, petugas Wilson, pengacara distrik sekolah, Dr. Warner dan, yang mengejutkan, Ibu Baker, yang bersikeras untuk hadir meskipun radang sendinya. Saya telah tinggal di kota ini selama 74 tahun, deklarasinya, sambil membenahi tubuhnya yang besar ke kursi perpustakaan, saya menyaksikan para berandalan baja hitam itu mengitari rumah saya kemarin setelah Sarah menjemput Emily. Ini bukan hanya tentang seekor anjing lagi. Ini tentang apakah kita membiarkan pengganggu meneror kita sendiri. Konfrontasi, ketika itu datang, lebih terorganisir daripada yang diharapkan Sarah. 5 hari setelah pertemuan awal, konvoi sepeda motor, dia menghitung 14, melaju ke taman kota tempat kelas pendidikan khusus Emily mengadakan pelajaran sains luar ruangan mingguan mereka. Anak-anak berkumpul di sekitar kolam mengumpulkan sampel air di bawah pengawasan guru. Shadow berbaring dengan tenang di sisi Emily mengenakan rompi kuningnya. Sepeda motor diparkir dalam setengah lingkaran di pintu masuk taman, mesin sengaja dibiarkan menyala, menciptakan dinding guntur mekanis yang segera memicu kecemasan pada beberapa anak, termasuk Emily, yang menekan tangannya ke telinganya. Ibu Abernathy dengan cepat mengatur asisten pengajarnya untuk mengumpulkan siswa, tetapi sebelum mereka dapat mundur ke bus sekolah, 8 pria dengan rompi baja hitam mendekat dengan berjalan kaki. Pemimpin mereka, seorang pria tinggi, berdada tong dengan kepala dicukur dan tato lengan penuh, berjalan langsung menuju Emily dan Shadow, mengabaikan protes guru. Shadow bangkit berdiri, memposisikan dirinya di antara Emily dan ancaman yang mendekat, mata butanya entah bagaimana terpaku tepat pada pria itu, seolah-olah dia bisa melihat. Sersan, sembuh, perintah pria itu tajam. Kali ini Shadow tidak menanggapi perintah itu, tetap teguh di sisi Emily. Penolakan itu tampaknya membuat pengendara sepeda motor itu marah. Anjing itu adalah properti baja hitam, dia mengumumkan dengan cukup keras untuk didengar semua orang. Gadis itu mengganggu hak milik kami. Kami akan membawanya sekarang. Apa yang terjadi selanjutnya kemudian akan digambarkan oleh para saksi sebagai Harry Milfield menemukan tulang punggungnya. Saat pengendara sepeda motor itu meraih tali Shadow, 3 respons berbeda terjadi secara bersamaan. Shadow, meskipun bertahun-tahun pelatihan kepatuhan, memamerkan giginya dan mengeluarkan geraman peringatan yang menghentikan tangan pria itu di tengah jangkauan. Emily, yang biasanya kewalahan oleh konfrontasi, melangkah maju dan menyatakan dengan suara yang jelas dan tak tergoyahkan, namanya Shadow. Dia tetap bersamaku. Dan, yang paling mengejutkan, tembok manusia terbentuk. Guru, orang tua, yang telah dipanggil oleh rantai telepon cepat, dan anggota masyarakat yang kebetulan berada di taman semua bergerak untuk mengelilingi Emily dan Shadow. Petugas Wilson muncul dari barikade dadakan ini dengan lencana yang ditampilkan dengan jelas. Mike, Crusher, Davidson. Dia menyapa pemimpin pengendara sepeda motor itu secara formal, Anda dan rekan Anda saat ini masuk tanpa izin di properti sekolah selama kegiatan pendidikan resmi, tetapi itu adalah pelanggaran ringan di kabupaten ini. Selain itu, saya telah menerima banyak laporan tentang intimidasi dan penguntitan yang melibatkan keluarga Thompson. Saya sarankan Anda pergi sekarang atau kita dapat melanjutkan percakapan ini di kantor polisi. Wajah Davidson menjadi gelap karena marah, tetapi matanya memperhitungkan situasi dengan ketelitian dingin. Apa yang telah direncanakan sebagai unjuk kekuatan terhadap seorang wanita dan anak yang rentan telah berubah menjadi bencana hubungan. Masyarakat, dengan para ibu merekam di ponsel dan fotografer surat kabar lokal, yang dengan mudah diperingatkan oleh Ibu Baker, mendokumentasikan setiap momen. Ini belum selesai, gerutu Davidson, tetapi ancaman itu terdengar hampa di tengah latar belakang solidaritas masyarakat. Saat para pengendara sepeda motor mundur ke sepeda motor mereka, Sarah merasakan tangan kecil menyelinap ke tangannya. Emily gemetar tetapi berdiri tegak, tangan lainnya terkubur di bulu Shadow.
Kami melindungi Shadow, katanya dengan sederhana. Kami mencakup bukan hanya dirinya sendiri tetapi seluruh komunitas yang berkumpul. Ibu Abernathy mendekatinya dengan wajah lembutnya yang biasanya diatur dengan tekad. Kepala sekolah Stevens menghubungi kantor kejaksaan distrik untuk mengajukan perintah penahanan. Dia memberitahu Sarah, dan Presiden Dewan Sekolah memanggil sesi darurat untuk membahas keamanan. Respons cepat dan terkoordinasi dari komunitas yang sebelumnya ada di pinggiran kesadaran Sarah membuatnya terdiam sesaat. Dr. Warner, yang telah tiba beberapa saat setelah menerima panggilan peringatan Ibu Baker, meringkas sentimen yang tampaknya meresap ke dalam pertemuan itu. Mereka mengacau dengan anjing yang salah dan pasti kota yang salah. Klub motor baja hitam tidak, bagaimanapun, menyerah dengan mudah. Taktik mereka beralih dari konfrontasi langsung ke manuver hukum. 3 hari setelah insiden di taman, Sarah diberi surat hukum yang menyebut namanya dalam gugatan perdata yang mengklaim kepemilikan properti yang salah. Davidson telah menghasilkan dokumentasi dengan keaslian yang dipertanyakan yang menunjukkan bahwa Sersan telah dibeli secara sah oleh klub dari seorang pawang anjing militer bernama Reynolds seharga $5.000, menjadikan anjing itu properti klub resmi. Hati Sarah tenggelam saat dia meninjau dokumen dengan pengacara bantuan hukum yang disediakan oleh kelompok veteran yang mendukung Shadow. Mereka mengklaim Anda dengan sadar mengambil kepemilikan properti curian, jelas pengacara itu dengan muram. Mereka bahkan menyertakan salinan artikel surat kabar tentang Shadow sebagai bukti. Anda menyadari asalnya. Itu lemah tetapi akan membutuhkan penampilan di pengadilan, pengumpulan bukti, kesaksian. Itu dirancang untuk menguras sumber daya dan tekad Anda. Strateginya efektif. Atasan Sarah bersimpati tetapi khawatir tentang waktu istirahat yang dia butuhkan untuk tanggal pengadilan dan prospek biaya hukum, bahkan dengan bantuan pro bono, mengancam stabilitas keuangan mereka yang sudah genting. Respons masyarakat berevolusi dari perlindungan fisik langsung menjadi dukungan praktis berkelanjutan. Ibu Baker mengatur rotasi sukarelawan untuk menemani Sarah, Emily dan Shadow berjalan-jalan dan ke fungsi sekolah. Pos VFW menugaskan anggota, banyak mantan penegak hukum, untuk melewati rumah Thompson secara teratur. Bisnis lokal menampilkan tanda, kami mendukung Shadow, di jendela mereka. Siluet kuning sederhana dari gembala Jerman yang dibuat oleh teman sekelas Emily selama periode seni. Tetapi perkembangan yang paling signifikan datang dari kuartal yang tidak terduga. Tambahan wanita gereja lokal, yang dipimpin oleh istri pendeta Michael, Judith, mendirikan dana pembelaan hukum yang dengan cepat mengumpulkan lebih dari $3.000 dari sumbangan masyarakat. Ini bukan hanya tentang anjing lagi, jelas Judith kepada Sarah sambil minum kopi di ruang bawah tanah gereja. Ini tentang menentang intimidasi. Kota ini telah menyaksikan Anda berjuang sebagai ibu tunggal, melihat bagaimana anjing itu telah membantu gadis kecil Anda, menyaksikan martabat Anda melalui kesulitan. Baja hitam memilih simbol yang salah untuk diperjuangkan. Pertempuran hukum tampaknya akan berlarut-larut dan penuh pertentangan sampai terjadi terobosan dari arah yang tak terduga. Petugas Wilson, yang dengan tekun mengumpulkan berkas kasus tentang kegiatan Black Steel, menerima informasi rahasia tentang keuangan Davidson. Selanjutnya, jejak uang mengarah pada bukti penggelapan pajak dan klaim disabilitas palsu. Hal itu secara signifikan memperkuat posisi negosiasi jaksa wilayah. 2 hari sebelum sidang pendahuluan yang dijadwalkan dalam kasus perdata, pengacara Davidson menghubungi tim hukum Sarah dengan tawaran penyelesaian. Black Steel akan membatalkan semua klaim atas Shadow dengan imbalan pernyataan tertulis yang mengakui bahwa mereka tidak pernah menelantarkan atau memperlakukan anjing itu dengan buruk. Kompromi penyelamatan muka akan memungkinkan para pengendara motor untuk mundur tanpa mengakui kekalahan di depan umum, sambil menjamin tempat permanen Shadow bersama Emily. Pengacara Sarah menyarankan untuk menerima tawaran itu, dengan mencatat potensi pertempuran hukum yang berkepanjangan. Jika tidak, Sarah hanya ragu sejenak sebelum menandatangani. Seperti yang dia jelaskan kepada Emily malam itu, terkadang menang tidak berarti pihak lain harus kehilangan segalanya. Terkadang itu hanya berarti melindungi apa yang paling penting bagi kita. Emily, dengan kebijaksanaan lugas yang kadang-kadang muncul dari perspektifnya yang unik, mengangguk dengan sungguh-sungguh. Shadow sudah pulang sekarang, ujarnya sederhana. Orang jahat juga tahu itu. Dan, seolah memahami pentingnya momen itu, Shadow meletakkan kepalanya di pangkuan Emily. Wajahnya yang penuh bekas luka akhirnya rileks. Kewaspadaan selama beberapa minggu terakhir, digantikan oleh kedamaian karena memiliki. Kedamaian yang menyelimuti rumah tangga Thompson setelah resolusi hukum tidak berlangsung lama. 3 minggu setelah Black Steel membatalkan klaim mereka, rutinitas jalan-jalan pagi Shadow dengan Emily mengungkapkan tanda-tanda buruk pertama. Anjing gembala Jerman itu, yang biasanya tepat dalam gerakannya meskipun buta, tersandung di trotoar yang datar. Emily, yang peka terhadap setiap nuansa perilaku sahabatnya,
segera menyadari bahwa Shadow kesakitan. Dia melaporkan kepada Sarah sekembalinya mereka. Wajahnya berkerut karena khawatir. Sarah awalnya mengaitkan kesalahan langka itu dengan radang sendi Shadow, yang menurut Dr. Warner mungkin memburuk seiring dengan datangnya musim dingin. Dia menambahkan suplemen sendi tambahan ke sarapannya dan membuat catatan mental untuk memantaunya lebih dekat. Namun, pada malam hari, ketidaknyamanan Shadow tidak mungkin diabaikan. Dia menolak makan malamnya, perilaku yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mantan anjing militer yang disiplin itu, dan bergerak dengan kekakuan yang terlihat. Napasnya berat bahkan saat istirahat. Ketika dia mencoba menaiki 3 anak tangga ke beranda belakang dan pingsan di tengah jalan, Sarah tahu ini lebih dari sekadar nyeri artritis biasa. Kecemasan Emily atas penderitaan Shadow langsung dan intens. Tangannya mengepak-ngepak dengan cemas di sisinya, perilaku stimulasi diri yang sebagian besar telah dia tinggalkan sejak kedatangan Shadow. Sembuhkan dia merengek dalam bahasa yang disederhanakan yang mencerminkan regresi emosionalnya di bawah tekanan. Tolong sembuhkan Shadow. Klinik hewan darurat itu penuh sesak dengan kasus akhir pekan. Seekor anjing dengan duri landak, seekor kucing yang telah memakan karet gelang, seekor anak anjing dengan parvo. Tetapi staf segera mengenali Shadow dan mempercepat pemeriksaannya. Dr. Warner, yang dipanggil dari pesta ulang tahun putrinya, tiba masih mengenakan topi pesta yang lupa dia lepas karena terburu-buru. Sapaannya kepada Sarah hangat, tetapi matanya mengkhianati kekhawatiran profesional. Saat dia membawa Shadow ke ruang pemeriksaan, Emily bersikeras untuk menemani mereka, tangannya tidak pernah lepas dari tali kekang Shadow, seolah-olah secara fisik menambatkannya ke kehidupan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, pengecekan suhu, auskultasi jantung dan paru-paru, palpasi perut, penilaian neurologis. Shadow, meskipun jelas kesakitan, menyerah pada prosedur dengan ketabahan militer, merintih hanya ketika Dr. Warner memanipulasi kaki belakangnya. Setelah mengambil darah dan melakukan tes awal, dokter hewan meminta sinar X, dengan lembut menyarankan agar Emily menunggu bersama Sarah selama bagian ini. Mesinnya sangat keras, jelasnya, berjongkok sejajar dengan mata Emily, dan Shadow harus sangat diam, yang mungkin lebih sulit jika dia mengkhawatirkanmu. Penalaran ini, yang menarik bagi sifat protektif Emily yang kuat, berhasil di mana otoritas sederhana akan gagal. Emily dengan enggan mundur ke ruang tunggu, meskipun matanya tetap tertuju pada pintu ruang pemeriksaan sampai tertutup di belakang Shadow. Diagnosis, ketika tiba, disampaikan di kantor Dr. Warner dengan ketegasan penuh kasih yang menjadi ciri khas pendekatannya. Shadow menderita osteosarcoma, kanker tulang di kaki belakang kirinya, jelasnya, menunjuk ke area gelap pada sinar X yang ditampilkan di layar komputernya. Ini agresif dan menyebabkan dia sangat kesakitan. Kanker juga telah menyebar ke paru-parunya, yang menjelaskan kesulitan bernapasnya. Sarah merasakan ruangan sedikit miring, suara Dr. Warner seolah-olah datang dari kejauhan saat dia melanjutkan. Dalam kasus seperti ini, kami biasanya membahas 3 pilihan. Perawatan paliatif untuk mengelola rasa sakit sampai kondisinya tidak terkendali, amputasi anggota tubuh yang terkena untuk menghilangkan lokasi tumor primer, atau eutanasia jika prognosis dan kualitas hidupnya buruk. Emily, yang diam-diam membelai telinga Shadow selama penjelasan ini, menatap tajam pada kata terakhir, kosakata medisnya yang terbatas, tampaknya mencakup konsep ini. Tidak boleh membunuh Shadow, ujarnya tegas, suaranya meninggi, tidak boleh membunuh. Sarah meletakkan tangan yang menenangkan di bahu putrinya, berbicara kepada Dr. Warner dengan tenang yang dipaksakan. Apa saja yang terlibat dalam amputasi? Bisakah dia bertahan dengan 3 kaki, mengingat kebutaannya? Diskusi yang menyusul menguraikan perjalanan medis yang tampaknya tidak dapat diatasi baik secara praktis maupun finansial. Amputasi akan membutuhkan operasi khusus yang hanya tersedia di Rumah Sakit Pendidikan Hewan di kota, 100 km jauhnya. Perawatan pasca operasi akan intensif, membutuhkan seseorang untuk selalu bersama Shadow selama pemulihan. Terapi fisik akan diperlukan untuk membantunya mempelajari kembali keseimbangan dan mobilitas. Dan bahkan dengan amputasi, metastasis paru-paru berarti prognosis jangka panjangnya tetap tidak pasti. Mungkin 6 bulan hingga 1 tahun kualitas hidup yang baik jika semuanya berjalan optimal. Biaya yang diuraikan sementara di clipboard yang disodorkan dokter di seberang meja membuat perut Sarah mencelos, $4.800 untuk operasi dan rawat inap awal, belum termasuk perawatan lanjutan, obat-obatan, atau potensi komplikasi. Program pendampingan yang membutuhkan sudah habis untuk perawatan awal Shadow. Tidak ada bantuan keuangan lebih lanjut yang tersedia melalui klinik. Sarah menatap angka-angka itu, secara mental menghitung total aset mereka, $342 di rekening giro,
sekitar $150 di toples uang tunai darurat mereka, gaji berikutnya sudah dialokasikan untuk sewa dan utilitas. Bahkan menjual mobilnya tidak akan menghasilkan cukup, dan tanpa transportasi dia tidak bisa bekerja. Ketidakmungkinan matematis untuk menyelamatkan Shadow menekan dadanya seperti beban fisik. Emily, dengan persepsi aneh yang kadang-kadang muncul melalui autisme, memahami situasi itu dengan kejelasan yang menghancurkan. Tidak ada uang berarti Shadow mati, ujarnya datar, wajahnya tanpa ekspresi, dengan cara yang mendahului penutupannya yang paling parah. Dr. Warner masuk dengan lembut, kami dapat mengelola rasa sakitnya dengan sangat efektif untuk saat ini. Emily, dia tidak harus menderita. Tetapi Emily sudah mundur, matanya terpaku pada jarak menengah tertentu. Tangannya secara mekanis membelai kepala Shadow sambil mulai bergoyang sedikit di kursinya. Perilaku menenangkan diri yang Sarah harapkan telah berlalu kembali dengan intensitas yang memilukan. Shadow, merasakan kesusahan Emily, meskipun kesakitannya sendiri, berusaha untuk mendekat padanya, merintih pelan ketika gerakan itu menyebabkan dia ketidaknyamanan tambahan. Tragedi melingkar itu tak tertahankan. Shadow menderita secara fisik, Emily menderita secara emosional, masing-masing tertekan oleh rasa sakit yang lain. Tidak satupun yang benar-benar dapat memahami realitas keuangan yang membatasi pilihan mereka. Sarah membuat satu-satunya keputusan yang mungkin saat ini. Kami akan mengambil obat penghilang rasa sakit untuk saat ini sementara kami mencari tahu, katanya kepada Dr. Warner, suaranya pecah pada kata-kata terakhir. Tetapi ketidakmungkinan mencari tahu $4.000 yang tidak ada tergantung tanpa diucapkan di antara mereka. Akhir pekan yang menyusul menandai periode tergelap yang dialami rumah tangga Thompson sejak kematian Michael. Kondisi Shadow memburuk meskipun dengan obat penghilang rasa sakit. Napasnya menjadi lebih berat, mobilitasnya semakin terganggu. Dia mempertahankan posisinya yang melindungi di dekat Emily tetapi tidak bisa lagi mengikutinya dari kamar ke kamar. Merintih frustrasi ketika tubuhnya gagal mematuhi pikirannya yang disiplin. Kemajuan perkembangan Emily yang diperoleh dengan susah payah tampaknya terurai setiap jam. Dia berhenti berbicara sama sekali, menolak makanan, dan kembali ke perilaku mengepak tangan, bergoyang, dan membenturkan kepala yang belum dilihat Sarah selama lebih dari setahun. Pada Minggu malam, Sarah menemukan putrinya meringkuk di tempat tidur Shadow, menempel pada tubuhnya yang gagal, keduanya gemetar, Shadow karena sakit, Emily karena kelebihan emosional, tidak satupun yang menemukan kenyamanan dalam hubungan mereka yang biasa. Hubungan simbiosis yang telah menyembuhkan mereka berdua sekarang memperdalam penderitaan bersama mereka. Sarah, kelelahan karena malam tanpa tidur memantau Shadow dan Emily, duduk di lantai di samping mereka, tekadnya akhirnya hancur, air mata mengalir tak terkendali di wajahnya. Aku tidak tahu bagaimana memperbaiki ini, bisiknya kepada ingatan mendiang suaminya. Aku tidak bisa kehilangan mereka berdua. Michael, aku tidak bisa. Sekolah pada hari Senin tidak membawa kelegaan. Emily, yang telah membuat kemajuan besar dalam partisipasi kelas, sekarang duduk terdiam di mejanya, tidak responsif terhadap guru dan teman sebaya. Ketidakhadiran Shadow, yang sekarang terlalu sakit untuk menemaninya, tampaknya telah menghapus ikatannya dengan dunia sosial. Ketika Sarah menjemputnya, laporan Nyonya Abernathy suram. Emily telah menghabiskan sepanjang hari dalam keadaan disosiasi, tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak menanggapi rangsangan apapun di luar bimbingan fisik dasar. Sepertinya dia menghilang ke dalam dirinya sendiri, jelas guru itu dengan cemas. Ini jauh melampaui regresi yang khas. Di rumah, pola itu berlanjut. Emily bergerak secara mekanis melalui perawatan diri dasar ketika diminta, tetapi jika tidak, dia duduk di samping tempat tidur Shadow, kadang-kadang meletakkan tangannya di sisinya untuk merasakan napasnya yang berat. Sarah menelepon Dr. Warner malam itu, suaranya hampa karena kelelahan. Saya pikir kita perlu mempertimbangkan eutanasia. Akunya, melangkah ke beranda belakang untuk melindungi Emily agar tidak mendengar. Penderitaannya semakin buruk dan memengaruhi Emily. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tanggapan Dr. Warner penuh kasih tetapi hati-hati. Saya mengerti posisi yang mustahil yang Anda hadapi, Sarah, tetapi saya khawatir tentang reaksi Emily terhadap kehilangan Shadow. Dari apa yang Anda gambarkan, dia sudah berada dalam krisis psikologis yang parah. Saya sangat menyarankan untuk berkonsultasi dengan terapisnya sebelum membuat keputusan ini. Penilaian terapis menambahkan lapisan lain ke tragedi mereka. Emily mengalami kesedihan antisipatif yang dipersulit oleh autismenya, jelas Dr. Lavigne selama konsultasi telepon darurat. Regulasi emosionalnya sangat terhubung dengan kehadiran Shadow. Kehilangan dia tanpa persiapan dan dukungan yang tepat berpotensi menyebabkan regresi perkembangan jangka panjang. Rekomendasinya adalah sesi terapi intensif untuk mempersiapkan Emily untuk kehilangan itu,
Sesi yang tidak ditanggung oleh asuransi mereka tetapi membutuhkan pembayaran dari kantong sendiri. Itu sama mustahilnya dengan operasi itu sendiri. Sarah menutup telepon merasa terjebak dalam persamaan yang tidak dapat dipecahkan. Shadow menderita yang membutuhkan akhir yang berpotensi menghancurkan kemajuan Emily yang diperoleh dengan susah payah. Kesejahteraan Emily bergantung pada seorang teman yang kesehatannya menurun dengan cepat. Kendala keuangan membuat semua solusi medis tidak mungkin. Malam itu Sarah duduk di meja dapurnya. Obat penghilang rasa sakit Shadow dan dana kuliah Emily yang sedikit, hanya $782 yang disimpan dalam kenaikan kecil selama 6 tahun, terbentang di hadapannya. Pilihan itu pada dasarnya mustahil. Gunakan setiap sen untuk memperpanjang hidup Shadow secara singkat, berpotensi membuat bangkrut masa depan Emily, atau mengakhiri penderitaan Shadow dan mempertaruhkan keruntuhan psikologis Emily. Entah bagaimana, sesuatu yang berharga dan tak tergantikan akan hilang. Saat tengah malam mendekat, Sarah mengubur wajahnya di tangannya. Beban tanggung jawab tunggal menghancurkannya dengan isolasinya. Untuk pertama kalinya sejak menjadi janda, dia merasa benar-benar sendirian dalam keputusan yang secara tak terhindarkan akan mengubah hidup mereka. Titik balik datang dari sumber yang tak terduga. Selasa pagi, ketika Sarah bersiap untuk menelepon Dr. Warner tentang pengaturan eutanasia, sebuah sedan pemerintah dengan plat militer berhenti di jalan masuk mereka. Pengunjung yang mendekati pintu mengenakan seragam dinas Angkatan Darat biru dengan lencana seorang kapten, Kapten Robert Mitchell, menurut papan nama di seragamnya. Sarah menyambutnya dengan kebingungan, berasumsi bahwa dia salah alamat, sampai dia bertanya secara khusus tentang dirinya. Nyonya Thompson, saya Kapten Robert Mitchell dari unit anjing pekerja militer ke-87. Saya mengerti Anda merawat seekor anjing gembala Jerman bernama Shadow, yang sebelumnya ditunjuk sebagai Sersan K9TD 392. Sikap formalnya sedikit melunak saat Sarah tampak terkejut. Bolehkah saya masuk? Ada masalah yang sangat penting yang perlu kita diskusikan mengenai anjing itu. Sarah membawa Kapten Mitchell ke ruang tamu tempat Shadow berbaring di tempat tidurnya, dengan Emily duduk diam di sampingnya. Mendengar suara sepatu bot Kapten di lantai kayu keras, telinga Shadow mencuat ke depan, tanda kewaspadaan pertama yang dia tunjukkan dalam beberapa hari. Kapten berlutut di samping anjing itu, berbicara dengan nada rendah dan berwibawa. Sersan, perhatian. Meskipun sakit dan lemah, tanggapan Shadow langsung. Dia berjuang untuk bangkit, berhasil mengangkat kepala dan bahunya dalam apa yang jelas merupakan upaya untuk mematuhi perintah yang familiar. Emily menyaksikan dengan mata lebar saat Kapten Mitchell dengan lembut mengusap kepala Shadow. Tenang, teman lama, istirahat sekarang. Shadow kembali berbaring, matanya yang buta melacak gerakan Kapten dengan akurasi yang aneh. Nyonya, kata petugas itu, menoleh ke Sarah, saya perlu mengonfirmasi. Anjing ini memiliki pelat titanium kecil di tulang belikat kanannya dan patah tulang femur kiri yang telah sembuh. Benar? Sarah mengangguk, mengingat Dr. Warner menyebutkan temuan ini selama pemeriksaan awal Shadow. Kalau begitu tidak ada kesalahan. Ini adalah Sersan K9TD 392, dilaporkan hilang dalam tugas 3 tahun lalu setelah ledakan yang menewaskan pawangnya, Letnan Michael Thompson. Wahyu itu menghantam Sarah seperti pukulan fisik. Michael, suami saya, adalah pawang Shadow. Suaranya hampir tidak terdengar saat potongan-potongan itu cocok, kenyamanan Shadow yang langsung di rumah mereka, perilaku protektifnya terhadap Emily, dan ikatan yang tidak dapat dijelaskan antara anjing dan anak itu. Kapten Mitchell mengangguk dengan sungguh-sungguh. Letnan Thompson dan Sersan adalah salah satu tim pendeteksi bahan peledak kami yang paling efektif di Afghanistan. Mereka menyelamatkan banyak nyawa bersama. Dia ragu-ragu, lalu melanjutkan dengan ketepatan militer. Setelah ledakan bom pinggir jalan yang merenggut nyawa Letnan Thompson dan membuat Sersan buta, anjing itu dievakuasi untuk perawatan medis. Selama transportasi, konvoi mereka diserang. Dalam kekacauan itu, kandang Sersan rusak dan dia melarikan diri. Dia dianggap hilang atau terbunuh sampai bulan lalu ketika pemindaian rutin catatan tempat penampungan dan hewan menandai artikel tentang keluarga Anda. Sikap profesionalnya melunak, Nyonya Thompson, suami Anda sering berbicara tentang istri dan putrinya. Dia membawa foto-foto Anda kemana-mana. Saya percaya Sersan mengenali aroma Anda, rumah Anda, bahkan mungkin mengenali Emily sebagai anak Michael. Anjing pekerja militer memiliki ikatan yang mendalam dengan pawang mereka dan, sebagai perpanjangan, keluarga pawang mereka. Emily, yang diam sepanjang pertukaran ini, tiba-tiba mengucapkan kata-kata pertamanya dalam beberapa hari. Anjing ayah, ujarnya dengan pasti, menatap langsung Kapten Mitchell, tanpa keengganannya yang biasa untuk melakukan kontak mata.
Shadow sudah tahu sebelumnya. Pernyataan sederhana itu mengandung pemahaman yang mendalam. Kapten mengangguk hormat kepada Emily. Benar, Nona muda. Sersan Shadow adalah mitra ayahmu. Mereka saling melindungi. Dia berbalik ke Sarah, ekspresinya muram. Nyonya Thompson, saya telah diberitahu tentang kondisi medis Shadow. Angkatan Darat menganggapnya sebagai veteran yang terluka yang hilang dalam tugas. Dengan demikian, dia berhak atas manfaat medis melalui program veteran K9 kami. Dengan izin Anda, kami dapat mengatur transportasi ke rumah sakit hewan pekerja militer di Fort Sam Houston di mana dia akan menerima operasi dan perawatan yang dia butuhkan tanpa biaya untuk keluarga Anda. Tawaran itu tampak terlalu ajaib untuk menjadi kenyataan. Sarah mendapati dirinya mempertanyakannya dari setiap sudut, mencari celah, biaya tersembunyi, rintangan birokrasi yang akan merebut harapan lagi. Tetapi dia telah diberhentikan secara resmi. Ditinggalkan, para anggota Black Steel memiliki dokumen, ekspresi Kapten Mitchell mengeras sedikit, dokumen palsu. Sersan tidak pernah diberhentikan atau dijual secara resmi. Dia terdaftar sebagai Mia dan statusnya tetap aktif di database kami. Individu yang mengklaim telah membelinya, orang bernama Knuckles ini, kemungkinan besar mendapatkannya melalui saluran yang tidak sah setelah dia melarikan diri selama transportasi. Dia melunak lagi melihat ekspresi Sarah yang kewalahan. Nyonya Thompson, Angkatan Darat Amerika Serikat tidak meninggalkan bangsanya sendiri, manusia atau anjing. Kami telah mencari Sersan sejak dia menghilang. Sekarang kami telah menemukannya, kami berniat untuk menghormati komitmen kami untuk perawatannya. Saat Sarah memproses informasi ini, teleponnya berdering, ID pemanggil menunjukkan Mike Crusher Davidson, pemimpin Black Steel. Dia hampir menolak panggilan itu, tetapi sesuatu mendorongnya untuk menjawab, meletakkannya di speaker dengan pandangan memperingatkan ke arah Kapten Mitchell. Suara kasar Davidson memenuhi ruangan tanpa basa-basi. Nyonya Thompson, saya menelepon tentang anjing itu. Sebelum Sarah dapat menanggapi, dia melanjutkan, tak terduga, kabar tentang kankernya menyebar ke seluruh kota. Dengar, ada sesuatu yang harus Anda ketahui. Nadanya berubah, menjadi kurang memerintah dan lebih ragu-ragu, ketika kami mengetahui. Kondisinya, saya melakukan beberapa panggilan. Ternyata Knuckles tidak pernah memiliki anjing itu secara legal. Dia membelinya dari seorang pria yang mengaku telah menemukannya berkeliaran di dekat pangkalan. Kami tidak tahu dia militer sampai setelah semua ini meledak. Ada jeda. Lalu, saya adalah seorang marinir sebelumnya. Klub tidak pernah banyak menggunakan tentara. Tetapi anjing militer, itu berbeda. Mereka melayani seperti kita. Jeda lain, lebih lama, kali ini, klub telah mengumpulkan uang. Itu tidak cukup untuk semua perawatannya, tetapi mungkin membantu dengan beberapa pengeluaran. Tanpa pamrih. Kami akan memberikannya kepada wanita dokter hewan itu. Lakukan apapun yang Anda inginkan dengan itu. 2 alur dukungan, pengakuan militer resmi dan jangkauan tak terduga dari mantan musuh, berkumpul menjadi jalur kehidupan yang tidak berani diharapkan Sarah. Saat Kapten Mitchell membuat pengaturan melalui telepon untuk transportasi Shadow ke rumah sakit hewan militer, berita tentang situasi itu menyebar melalui jaringan komunikasi informal Millfield, dan Nyonya Baker menelepon terlebih dahulu, menawarkan untuk mengantar Emily mengunjungi Shadow selama perawatannya. Kepala sekolah Stevens menelepon berikutnya, mengusulkan pengaturan khusus untuk pekerjaan sekolah Emily selama masa pemulihan Shadow. Pada malam hari, beranda Sarah memuat koleksi cas role, makanan anjing, kartu bensin untuk kunjungan rumah sakit, dan catatan penyemangat. Komunitas yang telah bersatu melawan ancaman eksternal sekarang dimobilisasi untuk dukungan internal, menunjukkan bahwa pendirian mereka sebelumnya bukan hanya tentang menolak intimidasi tetapi tentang melindungi salah satu dari mereka sendiri, atau lebih tepatnya 3 dari mereka sendiri, Sarah, Emily, dan Shadow. Yang paling mengejutkan adalah kedatangan 3 sepeda motor Black Steel keesokan paginya. Saat mereka bersiap untuk transportasi Shadow, Davidson sendiri berdiri di tangga depan, kehadirannya yang mengesankan tidak sesuai dengan kecanggungannya yang tidak seperti biasanya. Kami mendengar tentara mengurus semuanya, katanya kasar. Itu bagus, tetapi klub ingin Anda memiliki ini juga. Dia menyerahkan sebuah amplop kepada Sarah yang berisi $2.200 tunai, jauh lebih banyak dari yang dia harapkan. Sebagian dari kami, sebagian dari klub lain di wilayah ini. Kami menyebarkannya. Dia melirik ke arah Shadow, yang dengan hati-hati ditempatkan ke dalam van transportasi yang dilengkapi khusus di bawah pengawasan Kapten Mitchell. Anjing militer dihormati, bahkan di antara para penjahat. Pandangannya beralih ke Emily,
yang berdiri mengawasi proses dengan intensitas yang sungguh-sungguh. Anak itu? Oke. Sarah mengangguk, terkejut dengan perhatiannya. Davidson tampak bergumul dengan sesuatu, lalu menambahkan, anak saudara laki-laki saya seperti dia, hewan spesial. Bantu dia juga. Sekilas kerentanan dari pria yang baru-baru ini menjadi musuh mereka menyelesaikan rasa realitas yang bergeser di bawah kaki Sarah, musuh menjadi sekutu, rintangan yang mustahil larut, alam semesta mengatur ulang dirinya sendiri di sekitar kebenaran yang telah tersembunyi di depan mata. Shadow tidak pernah menjadi hewan liar acak, tetapi penghubung hidup ke Michael, dipandu pulang oleh kekuatan misterius apapun yang mengarahkan perjalanan seperti itu. Transportasi militer berangkat dengan Shadow aman di dalamnya, dibius untuk kenyamanan selama perjalanan ke fasilitas khusus. Emily menyaksikan itu menghilang di jalan mereka. Wajah kecilnya tenang, meskipun air mata mengalir diam-diam di pipinya. Shadow akan pulang lebih baik, ujarnya dengan kepastian yang tak terduga. Sarah, merangkul bahu putrinya, menyadari bahwa Emily tidak mengajukan pertanyaan tetapi membuat pernyataan, mengekspresikan keyakinan, ketika Sarah sendiri masih menyimpan keraguan yang lahir dari kekecewaan bertahun-tahun. Kapten Mitchell, yang akan mengikuti transportasi dengan kendaraannya sendiri, memberikan hormat perpisahan kepada Emily. Ayahmu akan sangat bangga dengan bagaimana Anda telah merawat rekannya, katanya dengan formal kepadanya. Ikatan antara seorang pawang dan anjingnya melampaui tugas, melampaui waktu, bahkan kadang-kadang melampaui kematian. Shadow menemukan jalannya kepada Anda karena disitulah dia berada selama ini. Saat Kapten pergi, Sarah berdiri bersama Emily di halaman depan mereka, dikelilingi oleh tetangga yang telah berkumpul untuk mendukung mereka dan merasakan kehadiran Michael lebih nyata daripada kapanpun sejak kematiannya. Lingkaran sempurna kehilangan dan pemulihan, yang begitu tidak mungkin namun begitu lengkap, membuatnya terengah-engah dengan simetrinya. Yang ditinggalkan menemukan yang ditinggalkan, yang terluka menyembuhkan yang terluka. Dan seorang teman setia menyelesaikan satu misi terakhir untuk pawangnya yang gugur, pulang untuk melindungi apa yang paling dicintai Michael, Shadow. Operasi di rumah sakit hewan pekerja militer dilanjutkan dengan presisi dan perawatan yang sesuai dengan seorang veteran dengan statusnya. Amputasi kaki belakang kirinya berhasil, dengan ahli bedah terampil menghilangkan semua kanker yang terlihat sambil mempertahankan mobilitas maksimum. Metastasis di paru-parunya tetap menjadi perhatian, tetapi perawatan lanjutan yang tersedia melalui program medis anjing militer menawarkan prospek yang lebih baik daripada pilihan dokter hewan sipil. Sepanjang 3 minggu masa inapnya di rumah sakit, Shadow menerima kunjungan harian dari Sarah dan Emily, yang melakukan perjalanan 100 km dengan dukungan dari sistem berbagi mobil komunitas yang diorganisasikan oleh Nyonya Baker. Kapten Mitchell mengatur agar mereka tinggal di perumahan keluarga militer selama akhir pekan, memungkinkan waktu yang lebih lama bersama selama periode pemulihan kritis. Staf rumah sakit, yang awalnya profesional tetapi tidak terikat, dengan cepat menghangat dengan kehadiran Emily. Interaksinya yang tenang dan sistematis dengan Shadow mengesankan bahkan pawang yang paling berpengalaman, yang mencatat bahwa anjing buta berkaki 3 itu menanggapi isyarat halusnya dengan presisi yang luar biasa. Kepulangan Shadow menandai perayaan komunitas yang melampaui perpecahan sebelumnya. Rumah sederhana keluarga Thompson telah diubah selama ketidakhadiran mereka. Beranda belakang dibangun kembali dengan jalan landai yang landai, ruang tamu diatur ulang untuk menciptakan jalur yang lebih lebar untuk mobilitas yang disesuaikan Shadow. Halaman belakang dipagari dengan penghalang privasi setinggi 6 kaki yang aman. Setiap peningkatan mewakili jam kerja sukarela, yang dikoordinasikan oleh Kepala Sekolah Stevens dan didanai melalui aliansi tak terduga dari pos VFW dan klub sepeda motor Black Steel. Emily, yang sebagian besar tetap diam selama rawat inap Shadow, menemukan suaranya lagi saat dia membimbingnya melalui lingkungannya yang baru dikonfigurasi. 3 langkah ke bawah, lalu datar, instruksinya saat Shadow menavigasi jalan landai dengan hati-hati seperti seorang prajurit yang beradaptasi dengan medan baru. Keseimbangannya pada 3 kaki sudah sangat baik, pelatihan militernya dan disiplin inherennya mengatasi tantangan fisik dari tubuhnya yang diubah. Transformasi yang paling mendalam, bagaimanapun, bukanlah fisik tetapi institusional. Selama pemulihan Shadow, Kapten Mitchell telah terlibat dalam diskusi ekstensif dengan administrator sekolah, pejabat daerah, dan organisasi veteran. Hasilnya adalah program percontohan yang tidak hanya mengubah kehidupan Emily, tetapi juga berpotensi mengubah kehidupan banyak anak di seluruh wilayah. Sahabat Shadow, secara resmi diluncurkan 6 minggu setelah operasinya, sebuah kemitraan antara program anjing pekerja militer dan Departemen Pendidikan Khusus Daerah. Inisiatif ini memasangkan anjing militer yang pensiun atau cacat dengan anak-anak berkebutuhan khusus, menyediakan pelatihan, dukungan, dan perawatan hewan berkelanjutan melalui kombinasi pendanaan militer, sumber daya masyarakat, dan hibah yang diperoleh melalui advokasi gigih Kapten Mitchell.
Shadow dan Emily menjadi tim resmi pertama program ini. Bersama Emily yang menerima sertifikasi sebagai pawang Shadow yang ditunjuk dan kartu identitas yang dia kenakan di samping tanda pengenal militernya dengan kebanggaan yang tulus. Situasi keuangan Sarah stabil melalui perkembangan terkait. Publisitas seputar kisah Shadow dan pengakuan militer atas pengabdian Michael menyebabkan peninjauan kembali tunjangan kematiannya. Kesalahan administrasi ditemukan dan diperbaiki, menghasilkan pembayaran retroaktif yang signifikan dan peningkatan tunjangan bulanan. Selain itu, Sarah ditawari posisi sebagai penghubung masyarakat untuk program Sahabat Shadow, peran paruh waktu yang mengakomodasi kebutuhan Emily sambil memberikan pendapatan stabil dan asuransi kesehatan. Yang paling tak terduga, Nyonya Baker mendekati Sarah dengan sebuah tawaran. Wanita tua itu membutuhkan bantuan yang meningkat untuk tetap tinggal di rumahnya dan menawarkan pengurangan sewa sebagai imbalan atas Sarah dan Emily yang pindah ke apartemennya di lantai dasar yang luas. Pengaturan ini menguntungkan semua orang yang terlibat, memberikan dukungan harian kepada Nyonya Baker, memberi Emily dan Shadow lebih banyak ruang, dan secara signifikan mengurangi biaya perumahan keluarga Thompson. Pada peringatan 1 tahun Emily menemukan Shadow di taman, kehidupan mereka berdua telah menetap dalam keadaan normal baru yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun selama masa-masa awal yang putus asa itu. Kanker Shadow tetap dalam remisi, meskipun semua orang memahami prognosis jangka panjangnya tidak pasti. Alih-alih membiarkan kenyataan ini membayangi hari-hari mereka, Sarah mengadopsi pendekatan langsung Emily. Setiap hari bersama Shadow adalah hadiah yang utuh, untuk dihargai sepenuhnya tanpa meminjam kekhawatiran dari hari esok. Shadow bersekolah bersama Emily 3 hari seminggu mengenakan rompi anjing terapi resminya dengan tambalan dinas militer. Kehadirannya di kelas tidak hanya bermanfaat bagi Emily tetapi juga bagi banyak teman sekelasnya, terutama mereka yang mengalami kesulitan perhatian atau kecemasan. Pada 2 hari kerja lainnya, Shadow dan Emily berpartisipasi dalam program pelatihan Sahabat Shadow, membantu membiasakan tim anjing anak baru dengan teknik komunikasi dan penanganan khusus yang telah mereka pelopori bersama. Davidson dan beberapa anggota Black Steel menjadi sukarelawan yang tidak terduga tetapi berdedikasi untuk program tersebut, menyediakan transportasi bagi keluarga tanpa kendaraan dan menggunakan keterampilan mekanik mereka untuk menyesuaikan peralatan untuk anjing cacat. Kehadiran pengendara motor pada awalnya menimbulkan keraguan, tetapi komitmen tulus mereka kepada hewan dan anak-anak secara bertahap mendapatkan penerimaan masyarakat. Davidson sendiri mengungkapkan kelembutan yang mengejutkan ketika bekerja dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Penampilan luarnya yang menakutkan menutupi jiwa yang sabar yang memahami. Seperti yang dia katakan, bagaimana rasanya ketika otakmu bekerja berbeda dari kebanyakan orang. Hubungan permusuhan sebelumnya antara klub dan kota berubah menjadi aliansi yang hati-hati seputar tujuan bersama ini, menunjukkan bagaimana kesejahteraan anggota yang rentan, manusia dan anjing, dapat menjembatani perpecahan sosial yang tampaknya tidak dapat diatasi. Pada suatu sore musim gugur yang cerah, Sarah duduk di beranda depan rumah Nyonya Baker mengawasi Emily dan Shadow menavigasi rute jalan kaki favorit mereka melalui lingkungan itu. Shadow bergerak dengan tekad bermartabat yang menjadi ciri khas segala yang dia lakukan. Langkah 3 kakinya mantap dan terarah. Emily berjalan di sampingnya, tangannya bertumpu ringan di tali kekangnya, lebih karena hubungan daripada kebutuhan. Dia menghafal jalan itu, setiap belokan, setiap retakan di trotoar, setiap pagar tetangga dipetakan dalam pikirannya yang luar biasa. Nyonya Baker meletakkan kursi goyangnya di samping kursi Sarah, menyodorkan secangkir teh. Lihatlah itu, komentar wanita tua itu, mengangguk ke arah Emily yang berhenti untuk mengobrol dengan teman sekelasnya. Interaksi sosial yang tidak terpikirkan setahun sebelumnya. Michael akan sangat bangga. Sarah tersenyum, merasakan perpaduan familiar antara kesedihan dan rasa syukur yang sekarang menjadi ciri kenangan tentang mendiang suaminya. Dia mengirim Shadow kepada kita, dia setuju dengan lembut. Aku benar-benar percaya itu. Seolah mendengar namanya, Shadow menoleh ke arah mereka, wajahnya yang penuh bekas luka dan matanya yang berkabut entah bagaimana menyampaikan kepuasan mutlak. Pada saat itu Sarah mengerti dengan sangat jelas bahwa beberapa perjalanan, tidak peduli betapa tidak mungkinnya, betapa ditandai oleh penderitaan, mengarah tepat ke tempat yang seharusnya, untuk membawa penyembuhan yang melampaui apa yang dapat dibayangkan oleh siapapun. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran ini agar Anda tidak ketinggalan lebih banyak lagi. Untuk cerita seperti ini, tinggalkan suka dan komentar di bawah apa pendapat Anda tentang cerita itu. Sampai jumpa di video berikutnya.